Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi. Ini masih di kitab Pengkhotbah dan kita sudah ambil tema yang ketiga ya. Dan kita akan ambil judulnya Indah pada Waktunya ya. Ini dari pasal 3 kita melihat ya. Saya baca dulu pasal 3 ayat 11 ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan. Ini saya pakai ayat yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir ya. Nah, jadi ini ayat sering dikutip ya, seolah-olah ayat ini berbicara mengenai janji Tuhan ya. Seolah-olah nanti Tuhan akan buatlah segala sesuatu indah pada waktunya. Sabar aja lah, kira-kira begitu ya. Sabar aja, nanti Tuhan akan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya nanti ya, di masa yang akan datang Tuhan akan bikin segala sesuatu indah. Ini kalau kita lihat dari konteks, bukan itu maksudnya pengkhotbah atau Kohelet ini ya, yang dimaksud oleh dia, bukan itu ya. Nah kalau kita lihat ya, ini satu perikop ya, pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-15. Ini sebenarnya perikop ini punya pokok pikiran, yaitu kesewenang-wenangan sang waktu. Artinya waktu itu mau-maunya aja nentuin ya. Nanti kita akan pelajari siapa sih yang menentukan waktu itu. Ya, yang menciptakan waktu jelas Tuhan. Tapi yang menentukan kejadian demi kejadian di dalam waktu itu siapa yang menentukannya ya. Nah, jadi maksudnya dari ayat 11 yang kita baca itu, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itu segala sesuatu itu yang disebut di atas itu ya. Lahir, meninggal ya, menanam, mencabut ya, membunuh, menyembuhkan, merombak. Ini semua waktu ini ya, segala sesuatu itu yang maksudnya ya. Menangis, tertawa, meratap, menari ya, membuang batu, mengumpulkan batu, memeluk, menahan diri dari memeluk ya, mencari, membiarkan rugi, menyimpan, membuang, merobek, menjahit, berdiam diri, bicara, mengasihi, membenci, perang, damai ya. Itu yang dimaksud segala sesuatu itu ya, artinya kejadian demi kejadian segala sesuatu itu. Dan di ayat 11 ini bilang Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktu sesuatu itu terjadi ya. Misalnya makan itu indah pada waktu makan ya. Ketawa itu indah pada waktu ketawa. Nah, jadi segala sesuatu di dalam waktu itu, kejadian-kejadian itu Tuhan bikin itu indah. Cuma kita harus melihat dulu indahnya itu di mana. Karena misalnya di sini ada waktu untuk membunuh, ada waktu perang, ada kayaknya nggak ada indahnya, ya. Tapi sebenarnya indah itu kalau kita lihat dulu bagian bawahnya itu, kalimat bawahnya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, dalam hati manusia ya. Kekekalan itu, istilah itu berasal dari istilah Ibrani olam. Yang seharusnya bukan kekekalan. Itu tidak ada pokok pikiran perjanjian lama tuh, tidak ada. Karena kekal itu atau kekekalan itu suatu dimensi yang Elohim berada ya, di mana tidak seorang pun dapat melihat ya, dia diam dalam terang tak terhampiri. Sementara kita ini diam dalam dimensi waktu atau kalau ilmuwan bilang ruang dan waktu ya. Jadi olam itu tidak bisa diterjemahkan kekal. Sama seperti kalau istilah Yunani aion, banyak juga menerjemahkannya menjadi kekal ya. Sebenarnya bukan kekal, aion itu juga waktu, berjaman-jaman ya. Nah jadi olam ini harusnya diterjemahkan itu
keberlangsungan masa atau waktu artinya, ya. Jadi begini kalimatnya. Bahkan Tuhan memberikan keberlangsungan masa dalam hati kita. Artinya kita seperti punya suatu pemahaman, sesuatu yang dari awal sampai akhirnya. Keberlangsungan masa waktu. Karena waktu itu diciptakan Tuhan, ada awalnya dan ada akhirnya. Dalam kitab Kejadian itu diciptakan di situ waktu, dan Tuhan ciptakan juga matahari, bulan untuk ngatur waktu, ya. Kemudian dalam kitab Wahyu nanti ada saatnya di mana tidak ada lagi matahari, ya. Karena kenapa? Nggak ada lagi matahari, nggak ada bulan. Karena Tuhan langsung terangnya. Ya karena nggak ada lagi waktu, nggak ada yang perlu diatur, sehingga Tuhan nggak perlu lagi matahari, ya. Jadi waktu itu dari kejadian sampai Wahyu itu ada awalnya, ada akhirnya. Dalam Yerusalem baru itu tidak ada lagi waktu di situ, ya. Nah, jadi Tuhan taruh dalam batin kita suatu pemahaman lah, ya, keberlangsungan masa, keberlangsungan waktu. Seolah-olah kita bisa bayangkan awalnya dan akhirnya. Nah, kalau kita bisa memahami, bisa katakanlah membayangkan awal dan akhir sesuatu itu, tentu kita tidak mungkin sempurna memahaminya. Ya, memahami itu bukan berarti kita tahu apa yang terjadi dalam setiap waktu, bukan begitu. Tapi kita punya, ditaruh Tuhan itu. Yang sebenarnya Alfa dan Omega itu adalah Dia. Dialah yang awal dan yang akhir. Tapi Dia taruh dalam batin kita suatu olam atau keberlangsungan masa, sehingga kita bisa memahami kejadian demi kejadian itu indah sebenarnya kalau dilihat awalnya dan sampai akhirnya, dilihat dalam keseluruhannya, ya. Jangan kayak lihat cerita, misalnya kalau cerita ada penjahat menyiksa atau membunuh orang atau apa, kan kita ngeri kalau cuman nonton ceritanya hanya segitu aja. Tapi kalau coba lihat dari awalnya dan akhirnya, ya biasa cerita itu happy ending, ya. Akhirnya nanti kelihatan penjahatnya mati, kalah, jagoannya menang, kira-kira begitu, ya. Dan itu jadi indah, ya. Kalau film nggak ada penjahatnya kan kurang indah gitu, ya. Mesti ada penjahatnya, ya. Nah, tapi penjahatnya mesti kalah, ya. Dalam kekristenan karena salah menerjemahkan aion atau olam, ya, diterjemahkan kekal, jadi dibilang neraka kekal. Padahal neraka itu berjaman-jaman, suatu dimensi maut yang berjaman-jaman, sudah ditaklukkan oleh Yesus itu, ya. Jadi tidak ada kalau ceritanya itu sebagian dipilih masuk surga selama-lamanya, sebagian masuk neraka selama-lamanya. Itu cerita yang mengerikan, tidak ada yang indahnya di situ. Itu cerita horor itu, ya. Nah, jadi ini Tuhan taruh dalam batin kita suatu keberlangsungan masa, suatu olam, ya, yang membuat kita bisa membayangkanlah awal dan akhir daripada segala sesuatu. Dan memang Alkitab membukakan itu. Awalnya, ya, kita tahu di Taman Eden, ya, kejadian itu manusia diciptakan, Adam dan Hawa, dan diproses oleh dua pohon supaya memenuhi seluruh bumi dan menaklukkannya. Maka kita lihat akhirnya, ya, langit dan bumi yang baru, itu manusia sudah menaklukkan segala, nggak ada lagi maut. Upah dosa itu maut, ya, bukan neraka kekal. Di Wahyu pasal 21 ayat 4 tidak ada lagi maut, ya. Waktu pun habis, ya. Selesailah sudah, ya. Nah, kalau kita lihat awal dan akhirnya itu kan kita bisa minimal untuk dalam hidup kita lah. Kita melihat dalam hidup kita tuh walaupun kejadian itu menyakitkan atau tidak mengenakan, sedih, kehilangan, ditinggal apa semua, malah petaka atau apa, itu akan indah kalau dilihat keseluruhan hidup kita. Karena kita aja belum sampai akhir hidup kita aja, maka kita belum mengerti, ya, kenapa itu terjadi, ya, kenapa ini terjadi dalam hidup saya ini. Tapi kalau kita berjalan terus, ya, ada keberlangsungan masa, kita bisa bayangkan lah bahwa Tuhan pastilah, ya, cerita hidup kita juga happy ending lah, ya. Kita nggak akan cerita hidupnya, karena kan janji Tuhan juga, ya kan, happy ending juga, ya kan, untuk hidup kita masing-masing anak-anak Tuhan, ya. Nah, jadi ayat 11 ini saya ulangin lagi. Ia atau Tuhan membuat segala sesuatu, yang termasuk menangis, yang terjadi dalam waktu lah, ya. Yang menangis atau apa semua, tertawa, perang, membenci, membunuh, apa semuanya itu. Ia membuat segala sesuatu itu indah. Pada waktu dia ada itu, ya.
hanya harus dipahami di dalam pemahaman olam atau keberlangsungan waktu. Kita lihat dari awal sampai akhir, seolah-olah kita bisa bayangkan itu, maka kejadian demi kejadian itu indah pada waktu itu, pada waktu kejadian itu. Ya. Nah, kalau pertanyaannya, ada banyak orang soalnya nggak mau mengakui bahwa Tuhanlah yang menentukan apa yang terjadi dalam tiap detik dalam alam semesta ini Tuhan yang nentuin, ya. Nah, banyak orang bilang kan ada kehendak bebas, ya. Bagaimana ini? Nah, ini yang mesti bicara dulu ini, ya. Konsep kehendak bebas telah membuat seolah-olah kejadian demi kejadian itu ada pakai istilah Tuhan mengizinkan gitu. Seolah-olah Tuhan nggak mau, tapi sudah terjadi, ya. Apa boleh buat? Misalnya kejatuhan Adam lah. Saya ambil contoh langsung aja lah kejatuhan Adam, ya. Adam punya kehendak bebas katanya, ya, free will, dalam arti dia bebas mau menentuin aja maunya dia, terlepas daripada maunya Tuhan, ya. Terus begitu Adam jatuh, kagetlah Tuhan, seolah-olah kan kaget. Nah, dia cepat-cepat bikin rencana program penyelamatan lewat Yesus itu, ya, kayu salib, ya, penebusan, ya. Enggak begitu. Saudaraku, kejatuhan Adam itu juga sebenarnya kehendak Bapa, bagian daripada proses yang Bapa kerjakan untuk seluruh manusia. Coba lihat Roma 8, saya baca di sini, ya. Roma 8 ayat, sering ini saya baca ini, ya. Coba perhatikan dulu, Roma 8 ayat 19 sampai 21 ini sebenarnya, tapi ayat 20 aja kita baca. Ini saya pakai ILT, ya. Karena makhluk ciptaan telah ditundukkan kepada kesia-siaan. Ini dia alam di bawah matahari yang sering disebut oleh pengkhotbah itu, ada 30 kali itu. Istilah di bawah matahari dalam kitab pengkhotbah. Itu maksudnya itu alam kesia-siaan atau alam maut. Upadosa kan alam maut, dimensi, ya. Karena makhluk ciptaan Adam dan seluruh keturunannya itu telah ditundukkan kepada kesia-siaan atau alam maut, bukan karena kehendaknya sendiri, bukan kehendak Adam atau Hawa, bukan. Tapi siapa? Tetapi karena Dia atau Bapa yang di sorga itu yang telah menundukkannya, tapi atas dasar pengharapan. Apa pengharapannya? Ayat 21, bahwa makhluk ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan kepada kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Elohim. Artinya, itu memang program Bapa di sorga untuk menjatuhkan Adam itu, supaya Adam diproses di alam dan seluruh ciptaannya, seluruh makhluk, seluruh keturunannya di alam maut ini, di alam kesia-siaan ini diproses. Itulah kalau sudah di taman ini ada 2 pohon itu kan, ada pohon pengetahuan, itulah alam kesia-siaan, alam maut. Ada pohon kehidupan, itulah yang simbol daripada Yesus Kristus itu, hayat Kristus, ya. Dan rencana Wahyu 13:8 udah bilang bahwa anak domba, ya, udah dibunuh sebelum dunia dijadikan. Maksudnya sudah dirancang sebelum dunia dijadikan, udah dirancang kematian Yesus itu, ya. Wahyu 13 ayat 8, ya. Coba sudah baca itu, ya. Jadi nggak ada yang kehendak bebas dalam arti bebas mutlak, nggak ada. Apakah Adam nggak punya kehendak? Iya punya lah, ya. Namanya juga makhluk, ya. Jangankan manusia, itu binatang juga, ya, kita bilang sinaluri, ya. Dia punya keinginan untuk makan misalnya, ada keinginan untuk tidur, namanya juga makhluk, ya. Bahkan saya yakin tumbuh-tumbuhan itu punya kehendak juga. Cuma misalnya kehendak untuk bertumbuh, ya karena tingkat kehidupannya kan dia lebih rendah. Jadi semua makhluk ada keinginan atau kehendak, tapi tidak bebas, ya, tidak bebas nentuin itu. Nah, kalau saudara mau pakai istilah kehendak bebas, nah tapi harus ditambah belakangnya. Kehendak bebas, manusia punya kehendak bebas yang terkondisi. Artinya diatur kehendak bebasnya itu sedemikian sehingga manusia itu pasti memilih sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Gitu loh, ya. Nah, makanya saya lebih senang nggak usah daripada ribet, nggak usah bilang manusia nggak punya kehendak bebas. Itu memang lebih bagus begitu. Manusia punya kehendak. Itulah sebabnya dia bertanggung jawab. Adam itu jatuh, dia bertanggung jawab. Kenapa? Ya memang kehendak Adam kok.
Tapi kehendaknya sebenarnya di belakang dia, itulah kehendak Bapa di sorga. Burung jatuh aja ke bawah itu, nggak ada yang terjadi di luar kehendak Bapa itu ya. Bayangkan aja saudara, apalagi lah Adam jatuh ya, udah pastilah rancangan Bapa itu ya. Jadi kita yakin bahwa tiap detik kejadian di alam semesta ini atau manusia itu ditentukan oleh Bapa di sorga. Coba dulu kita baca lagi satu bagian firman Tuhan ya, Mazmur ya. Ini terkenal sekali nih ayatnya ini saudaranya. Mazmur 139. Judulnya kalau ini doa di hadapan Tuhan yang Maha Tahu seluruhnya. Mari kita baca dulu ayat 16 ya. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Perhatikan ya, dan dalam kitabmu semuanya, enggak sebagian, enggak sedikit, semuanya tertulis. Apa itu yang tertulis? Hari-hari yang akan dibentuk, hari-hari manusia yang masih dibakal anak itu, udah ditulis tuh hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum satu pun daripadanya ada ya, masih bakal anak, masih benih ya. Kalau masih belum lahir anaknya itu, tapi sudah ditentukan itu hari-harinya, udah dibentuk, udah tertulis dalam kitabnya Tuhan ini. Ya, sebelum ada satu pun. Itu dan itu bukan sebagian. Hari enggak, semuanya tertulis. Ya. Jadi kalau ada orang bingung kan, kenapa lo kalau gitu kok manusia masih harus bertanggung jawab? Ya iya, karena manusia punya kehendak. Ya. Tapi kehendaknya ditentukan atau dikondisikan oleh Bapa di sorga sehingga dia menentukan. Amsal bilang ini, hati raja seperti batang air. Sungai artinya hati raja itu. Ya. Kita tahu raja itu paling susah dipengaruhi itu kan. Karena dia sangat berotoritas menentukan segalanya. Padahal enggak. Hati raja seperti batang air, dialirkannya kemana dia mau, Tuhan mau. Jadi raja itu punya kehendak, jelas. Ya dia makhluk kan. Apalagi dia punya otoritas begini sebagainya. Dia punya kehendak. Tapi enggak bebas. Yang nentuin supaya raja ini ngomong gini, ngambil keputusan begini, apa semua itu Tuhan. Ya. Tentunya Firaun lah ya. Yang bikin kok Firaun bisa keras hatinya itu nggak mau ngelepasin Israel, udah dibikin mujizat yang ngeri itu, luar biasa itu. 10 tulah ya, di Mesir. Kok Firaun nggak melepasin juga ya? Kenapa tuh? Itu kan Tuhan yang ngerasin hatinya, bukan Firaun. Kalau manusia barangkali satu kali mujizat juga udah ngeri, ya, mujizat yang ngeri kok ya, udah nyerah dia. Ini enggak, bisa sampai 10 ya. Itu pun setelah 10 dia masih kejar lagi. Ya, kenapa itu? Emang dikerasin hatinya oleh Tuhan. Jadi semua manusia punya kehendak, tapi yang menentukan, yang ngatur apa-apa yang diputuskan manusia itu Tuhan. Ya. Nah sekarang kalau gitu manusia bertanggung jawab, ya bertanggung jawab. Jelas orang kehendak jadi dia kok. Ngerti nggak ya? Kalau nggak ngerti sebenarnya Kohelet sendiri agak bingung gitu, maksudnya agak bingung bagaimana ya? Bukan agak bingung, dia agak skeptis lah seperti begitu ya, ngelihat bahwa kok waktu yang nentuin jadi hanya memeluk aja kok mesti ditentuin sih ya. Mau ya maaf kata mau bilang bersetubuh aja mesti ada yang tentukan ya. Semuanya itu ya, benci, bunuh ya, semuanya ditentukan ya. Jadi kayak pikiran manusia kan bilang, kalau gitu apa artinya hidup ini, semuanya nasib, takdir gitu. Bukan begitu ya. Bukan begitu. Ini bisa dipahami dalam iman lah, katakan begitu ya. Dalam iman sebenarnya gampang menentukan, memahami ini. Ya bahwa dia Elohim yang berdaulat, berkuasa, menentukan segalanya, haruslah. Kalau enggak dia berdaulat, bagaimana? Ada yang bilang iblis punya kehendak bebas. Nah ini lagi kacau lain. Dia bilang itu tadinya malaikat bagus namanya Lucifer, dia berontak gitu. Seolah-olah kayak Tuhan kaget gitu. Ada cerita lagi dia bawa sepertiga lagi. Dari cerita Ayub aja udah kelihatan dia iblis itu ndak ada kehendak bebas, itu makhluk ciptaan yang dia budaknya Tuhan, itu diatur Tuhan itu ya. Kalau mau
iblis itu hanya alat aja di tangan, kayak tongkat di tangan Tuhan. Tongkat itu dipakai untuk Tuhan mendidik, mendisiplin anak-anaknya. Contohnya Ayub itulah ya. Oh, iblis boleh ya serang dia ya, tapi jangan ya ininya, nyawanya ya. Batasin. Boleh. Itu dari izin Tuhan. Jadi Tuhan yang sebenarnya Tuhan yang mutusin Ayub itu ditimpa malapetaka, itu Tuhan yang putusin itu. Bukan iblis. Iblis cuma alatnya aja dengan orang-orang jahat, orang Kasdim, ada juga orang apa sama orang Sheba atau siapa tuh. Ya. Jadi tema kita ini sebenarnya bicara tentang apa? Determinisme teologis. Ya. Bahwa segala sesuatu ditentukan oleh Tuhan. Ini saya menyinggung lagi sedikit lagi lah. Ini sebenarnya katanya doktrin reform. Kalau menurut Pak Budi Asali, dia mengambil Mazmur 139 ayat 16 ini, ya, dia bilang ini doktrin reform, bahwa segala sesuatu ditentukan oleh Tuhan. Tapi nggak semua katanya orang reform mau menerima itu. Ini dia bilang begini, karena orang-orang ada yang bilang gini, oh itu Tuhan karena udah tahu semuanya, maha tahu dia, ya. Tapi bukan dia yang menentukan. Nah, dibuktikanlah ini, ya. Itu ayat, bayangkanlah ya, ini saya mengutip, saya lihat videonya Pak Budi Asali itu. Pandanglah dulu, anggaplah dulu ya, bahwa segala sesuatu sudah tertentu kan? Segala sesuatu sudah tertentu, sudah tertulis ya. Semuanya sudah tertulis lah, kejadian-kejadian yang akan ada itu, dan Tuhan tahu kejadian-kejadian itu, detailnya itu Tuhan tahu karena Dia maha tahu kan. Nah, sekarang katanya, coba dulu kita bayangkan dulu itu mundur, ya. Sebelum segala sesuatu ada, segala sesuatu sudah ditentukan, sudah tertentu, bukan ditentukan, sudah tertentu, kejadian demi kejadian itu sudah diketahui oleh Tuhan yang maha tahu itu, ya. Tapi kan sekarang pertanyaan, siapa yang nentuin itu? Nah, itu kan pertanyaannya kan. Nah, itu katanya Pak Budi Asali bilang, yang mundur dulu, coba dulu. Bayangkanlah bahwa sebelum segala sesuatu ada, jadi cuma aja ada Tuhan aja kan, Bapa, Anak, Roh. Cuma ada itu, yang lain belum ada, ciptaan itu belum ada. Tapi sudah tertentu, dan itu sudah diketahui oleh Bapa di sorga, ya, oleh Tuhan. Nah pertanyaannya sekarang, lu siapa yang belum kalau gitu yang nentuin itu? Sebab segala sesuatunya belum ada kan? Nggak mungkin iblis yang nentuin, nggak mungkin manusia yang nentuin, orang belum ada kok. Cuma Tuhan doang. Ya berarti Tuhan yang menentukan. Jadi kemahatauan Tuhan membuktikan bahwa segala sesuatu ditentukan oleh Tuhan. Ya, itu bayangin sendiri lah, pokoknya bayangin sendiri aja. Ya, sebenarnya gampang kok ini ya, gampang kok. Manusia mencoba dengan bikin dalang wayang ya, wayang itu. Tapi karena manusia kan nggak bisa mengikuti Tuhan ya, dia bikin wayang tuh benda mati kan, wayangnya itu kan. Dalangnya juga berusaha dia sembunyi kan. Nah, walaupun kita tahu itu ada itu dalangnya di situ ya. Tapi itulah manusia mencoba lah, seolah-olah dia seperti Tuhan yang jadi dalang segala sesuatu, tapi dia coba-coba ngumpet, nggak bisa. Tapi kalau Tuhan bisa, karena kemuliaan Tuhan itu, saya bilang kemuliaan Raja itu menyelidiki segala sesuatu, tapi kemuliaan Tuhan itu menyembunyikan. Jadi Tuhan tuh mampu bekerja dan tidak terlihat oleh orang. Nah ini dia. Itu makanya sebenarnya segala sesuatu diatur oleh Tuhan ini. Semuanya diatur oleh Tuhan. Kejadian kecil, burung jatuh pun diatur sudah oleh Tuhan. Ya, saudara mau ngomong apapun sudah diatur itu. Mau mikir apa sudah diatur, semuanya diatur, ya. Tapi nggak kelihatan. So, kalau kita merasanya kan, saya kok yang mikir, saya kok yang merasa, saya kok yang memutuskan, iya, sepertinya. Tapi sesungguhnya di belakang dalangnya itu, penyebab segala sesuatunya itu ya Tuhan. Itu makanya ayatnya, ini penutup aja lah kesimpulannya. Segala sesuatu berasal dari Dia, ini Roma 11 ya. Segala sesuatu berasal dari Dia. Oleh Dia yang gerakin itu segala sesuatu, kejadian demi kejadian itu, ya. Dan kepada Dia, kepada maksud Tuhan, kepada kemuliaan Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Jadi begitulah ya. Inilah dia judul kita ya, kesewenang-wenangan waktu, kita ambil judul begitulah ya. Haleluya, amin.